Halo, apa kabar? Saya Pendeta Lee Yongsi, Gembala Gereja Somang Yulha. Seperti yang kita ketahui, surat-surat Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Di dalamnya, Yohanes menentang ajaran sesat. Dalam suratnya, ia menentang ajaran sesat itu dengan sangat keras. Bukan hanya itu, surat Yohanes juga berpusat pada persekutuan intim dengan Tuhan sebagai esensi dari iman. Selain itu, Yohanes juga menulis tentang penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini dapat dilihat sebagai kitab yang hidup. Saya berdoa agar sesi hari ini hingga 6 sesi ke depan dapat dipahami dan menjadi berkat bagi sahabat Bible Study. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan surat Yohanes. Saat membaca surat ini, kita akan sangat terbantu jika kita memperhatikan 3 poin ini. Poin yang pertama adalah apa latar belakang dan tema dari surat Yohanes? Lalu apa isi utamanya dan bagaimana struktur penulisannya? Bagaimana alurnya? Poin yang ketiga, apakah makna dan pesan surat ini bagi kita di zaman ini? Ketiga poin ini akan sangat membantu saat Anda menyaksikan sesi ini. Pertama-tama, akan saya perkenalkan surat Yohanes. Para ahli sepakat bahwa Rasul Yohaneslah yang menulis surat 1 Yohanes. Tidak perlu banyak penjelasan, tetapi alasan kuat dari pendapat ini adalah para pemimpin gereja di tahun 140 sampai 250-an seperti Irenaeus, Clemens, Tertullianus Origen, dan beberapa orang lain yang hidup di zaman itu menjadi saksi dan menegaskan bahwa Rasul Yohanes adalah penulis dari 1 Yohanes. Selain itu, pemikiran, pilihan kata, dan gaya penulisan dalam Yohanes pasal 1 sangat mirip dengan yang ada dalam 1 Yohanes, seperti ditulis ulang. Ini bisa dirasakan sebagai lanjutannya. Kitab Yohanes diawali dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu 1 Yohanes juga dimulai dengan firman hidup selanjutnya. Kita juga perlu mengetahui siapa penerima surat 1 Yohanes. Karena ini adalah surat, kita perlu tahu siapa penulisnya dan siapa penerimanya. Dalam surat, kedua pihak pasti memiliki gaya komunikasinya sendiri. Ini akan membantu untuk mengetahui siapa penulis dan penerimanya. Surat ini sangat mungkin dikirim pada jemaat yang dekat dengannya. Penulis surat banyak menggunakan panggilan anakku atau saudaraku. Jadi, penerima surat ini adalah orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Alasannya, Rasul Yohanes menulis ini di penghujung usianya antara tahun 85 sampai 95 Masehi saat itu. Rasul Yohanes melayani sebagai pemimpin gereja di Efesus. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa surat ini mungkin ditujukan kepada para jemaat dari 7 gereja di Asia Kecil yang pada saat itu berpusat di gereja Efesus. Selanjutnya, surat 1 Yohanes ditulis pada sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Di zaman itu ada juga Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus. Surat ini ditulis 20 tahun setelah Paulus dan Petrus meninggal. Kisah gereja mula-mula dan surat-surat Paulus menjadi kitab kisah para rasul. Lalu setelah masa itu, Tuhan memberi umur panjang pada Yohanes. Kitab ini sangat berarti karena membuat kita mengerti wujud gereja mula-mula 20 tahun setelah didirikan. Diyakini bahwa 1 Yohanes ditulis di gereja Efesus bersama dengan penulisan surat 2 dan 3 Yohanes. Jadi kita akan membahas ketiga surat ini sebagai satu kesatuan surat Yohanes. Dan saya hanya akan menjelaskan latar belakang yang sangat khusus dari surat 2 dan 3 Yohanes hari ini. Kita akan berfokus pada surat 1 Yohanes. Mari kita lihat keadaan para pembaca surat 1 Yohanes. 1 Yohanes ditulis setelah gereja Efesus mengalami percobaan besar karena adanya ajaran sesat. Ajaran sesat yang muncul saat itu adalah gnostisisme. Kita akan membahas hal ini nanti. Ajaran itu sangat sesat dan membahayakan gereja saat itu. Karena ditentang oleh gereja, akhirnya mereka mulai mundur. Surat ini menuliskan memang mereka berasal dari antara kita.
Jadi penyebar ajaran sesat itu masuk dan bergerak di dalam gereja. Namun gereja menentangnya dan tetap menaati firman Tuhan. Akhirnya orang yang sesat itu pergi dan memisahkan diri. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Pertarungan iman dan doktrin antara mereka dengan guru palsu itu sangat sengit. Hal ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di dalam gereja. Setelah mereka pergi pun, karena mereka masih berhubungan dengan jemaat, mereka masih bergerak untuk menyesatkan jemaat. Rasul Yohanes menuliskan surat ini dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi jemaat dengan baik. Kita perlu sedikit membahas tentang konteks para pembaca surat 1 Yohanes. Seperti yang kita ketahui dalam memahami firman Allah, penting untuk memperhatikan konteks. Dengan memahami konteksnya, kita akan lebih memahami isi dari surat 1 Yohanes ini. Seperti yang sudah saya katakan, surat ini ditulis saat ada ajaran gnostisisme yang mengancam gereja. Saat itu, gereja bertarung untuk menegakkan kebenaran. Jadi ada beberapa orang yang belum dimurnikan dan masih terjebak dalam pikiran yang terombak-ambing dan dalam kesesatan. Para penyesat itu akhirnya meninggalkan gereja, tapi mereka terus berusaha mengguncang dan menyesatkan jemaat gereja dari luar. Mari kita pelajari sedikit tentang gnostisisme. Hal ini sulit untuk diringkas secara sederhana, namun saya hanya akan menjelaskan bagian yang perlu kita ketahui untuk memahami firman ini. Baiklah saudara, kata gnostisisme diambil dari kata genosis, yang artinya pengetahuan. Gnostisisme adalah ajaran yang mengejar ilmu spiritual. Para penganutnya percaya bahwa keselamatan diperoleh dengan pengetahuan dan kesadaran spiritual yang bersifat mistis dan juga rahasia. Itulah salah satu ciri mereka. Ciri lainnya, mereka memandang tubuh fisik sebagai hal yang jahat. Jadi mereka menjalani hidup pertapaan yang membuat tubuh mereka sangat menderita. Jika kita pisahkan, ada yang disebut dualisme dalam gnostisisme. Mereka melihat roh sebagai hal yang baik dan tubuh fisik sebagai hal yang jahat. Ini adalah dasar pemikiran dan poin besar dalam ajaran mereka. Jadi apa hasilnya? Sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa Yesus datang dalam daging. Mereka berpikir daging itu jahat. Mana mungkin Tuhan datang dalam daging? Mereka tidak bisa menerima hal ini dan berkata bahwa Yesus datang dalam tubuh palsu. Hal ini dapat disebut dengan dekotisme. Mereka beranggapan bahwa Kristus hanya masuk ke tubuh Yesus sejenak saat Yesus dibaptis. Itulah yang dinyatakan dalam teori yang tidak masuk akal ini. Karena mereka percaya bahwa tubuh itu jahat dan roh itu baik. Semua dosa yang dilakukan oleh tubuh kita tidak bisa dianggap dosa. Mereka menyatakan bahwa itu bukanlah dosa. Karena itu, mereka menjadi antinomianisme. Jadi nantinya Yohanes menyanggahnya dengan menyuruh jemaat untuk saling mengasihi dan menaati kebenaran. Mereka menganggap pengetahuan itu sebagai hal yang tertinggi dan bukan kasih. Jadi mereka tidak mempraktikkan kasih dalam kehidupan imannya. Mereka hanya mengejar pengetahuan. Jadi Rasul Yohanes berulang kali menekankan bahwa iman bukan hanya tentang pengetahuan. Kita harus mempraktikannya. Terutama kita harus mempraktikkan kasih. Ia menanggapi ajaran gnostisisme ini. Bukankah hari ini pun masih ada ajaran sesat? Ajaran sesat ada di semua zaman. Ada dua tanggapan yang sangat mendasar terhadap ajaran sesat. Rasul Yohanes sangat bijaksana dan terampil dalam menaklukkan ajaran sesat ini. Yang pertama, dengan respon pasif. Dia menyanggah ajaran dan pernyataan yang sesat. Yang kedua, dia merespon secara aktif. Ada lebih banyak pembahasan di bagian ini. Gereja Korea di zaman ini sangat menekankan bagian ini. Petunjuk dan kebijaksanaan dari kitab ini memberi kita wawasan dalam melawan ajaran sesat. Ini adalah tentang mencari tahu kebenaran dengan jelas melalui firman. Saudara, Rasul Yohanes mengemukakan beberapa ciri ajaran sesat dan menyerangnya sebagai sasaran. Tapi beberapa di antaranya tidak berhasil. Jadi,
Cara yang lebih aktif adalah dengan cara menunjukkan kebenaran secara jelas. Hal ini tidak hanya mengungkap adanya kesesatan, tetapi juga melumpuhkan ajaran sesat tersebut dengan sendirinya. Ya, seperti itulah. Jika ada yang membantah kebenaran itu, ia seperti bertanya, mana cahaya yang asli, lilin atau matahari? Fenomena yang muncul di kitab ini memberi kita kelegaan dan sukacita yang luar biasa. Tujuan penulisan 1 Yohanes ada dua. Yang pertama, untuk menyanggah ajaran palsu yang menyesatkan jemaat dan mengajarkan kebenaran sejati. Yang kedua, untuk memberikan jaminan keselamatan dan persekutuan kepada jemaat. Supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Maksudnya, iman berarti persekutuan dan pengenalan akan Tuhan secara nyata melalui hubungan dengan Tuhan. Dengan menuliskan ini, Yohanes menguraikan inti dari iman. Ini sungguh luar biasa. Saat kita membaca tulisan Yohanes ini, kita akan berpikir, ternyata inilah inti dari surat-surat Yohanes dan mendapat kesan yang luar biasa seperti membaca sebuah mahakarya.